bisa berantah, tuyul sedang bersidang. Tuyul yang suka melawan, mencuri tak mau dia. Tuyul kecil pun tak mengerti, dikukung dia lari. Kejar Algojo sampai tertabrak lori. Untung ditolong Yuli. Kamu siapa? Mengapa kamu mengganggu istirahat gua? Ogut Ucil. Ogut sedang dikejar-kejar kedua Ogut Tuyul itu. Om siapa? Gua Kentung, jin laut yang menguasai tempat sekitar pantai sini. Gua mau tahu urusan apa kamu dikejar-kejar sama mereka, ha? Begini, Ogut gak mau mencuri lagi. Hei Kentut! Hei, Kentung! Ah, biarin. Hei Gembrot! Jangan campuri urusan kami! Serahkan segera bocah itu kepada kami! Ngece sampean. Kalian sudah bosan hidup ya? Sudah salah masuk daerah gua tanpa izin. Ngomong sembarangan lagi. Gua kencet tambah pendek lu, ha? Woi, sesama jin dilarang saling mendahului. Dilarang saling mengganggu. Serahkan bocah itu kepada kami. Kalau dia tidak bersalah, tidak akan kuserahkan. Bahkan aku lindungin. Dia bersalah. Dia tidak mau mencuri. Dia merusak kebudayaan kami, kebudayaan bangsa tuyul. Dia bisa mempengaruhi tuyul-tuyul yang lain untuk tidak mencuri. Ah, sudahlah, serang saja dia, biar tahu rasa dia. Ayo, jangan gua takut. Ada Om Kentung, bisa beristirahat. Mereka juga bisa hipnotis. Ayo. Nantangin ya. Sekarang kamu mau kemana? Ogut mau mencari saudara kembar Ogut di salah satu rumah di Jakarta. Kalau begitu biar gua ikut. Gua mau mencari istri gua yang katanya lahir kembali sebagai manusia. Sekarang gua punya teman seperjalanan. Oke lah ya. Main lagi yuk. Yuk. Gua bantu tiup sapu ah. Hah? Siapa yang niup ini nih? Hah? Siapa yang niup ini, Mah? Siapa lagi yang niup kalau bukan kamu? Saya nggak niup, Mah. Ngelantur kamu. Ayo main lagi. Biar gua tiup satu lagi. Udah, nanti mereka tambah heran dan heboh. Itu melanggar kode etik hubungan manusia dan jin. Cuman satu. Kebetulan dia nggak melihat. Gua mau tiup besar sekali. Aneh, apa laut ini ada jinnya, Mas? Ah, itu hanya hayalan. Ayo kita pergi, Cil. Nang ning, nang ning, no. Bagaimana kamu mencari saudara kembarmu di alam yang luas ini? Barangkali Ogut beruntung. Aku saja sudah 10 tahun. Bagaimana kamu bisa mengenali istri kamu dalam bentuk manusia? Sekarang gua bisa melihat bentuknya.
melalui pandangan teman, umpamanya kamu. Coba gimana? Beginilah kira-kira. Ogut tahu. Istri kamu itu teman Ogut. Dalam dunia manusia, dia seorang calon sarjana. Betul? Cepat bawa gua kepadanya. Tante. Apa kabar sayang? Baik, Tante. Ngapain aja di rumah? Lagi mulai ngerjain skripsi, Tante. Namanya apa? Seperti rencana semula, Tante. Tentang makhluk alam gaib. Loh, kamu jadi masih ngotot dengan tema itu? Apa sih menariknya? Apa nggak susah mencari bahan materinya? Sekarang saya udah dapat bahan-bahan yang akurat, Tante. Dengan bantuan dukun? Ya enggak lah, Tante. Itu kan musik. Loh, habis apa dong? Kalau cuma dengan literatur yang ada, kan kurang lengkap. Pokoknya sekarang saya udah dapetin materi yang benar-benar bisa dipercaya. Pokoknya Tante tenang aja. Tante mau minum apa? Makasih, biar Tante ambil sendiri ya. Kamu terusin aja deh. Makanya Tante. Iya. Nah, itu dia yang lagi baca buku. Apa betul seperti ini yang kamu tadi lihat pada diriku, Cil? Ya seperti ini yang kamu perlihatkan waktu di pantai. Mbak, Ogut datang. Kamu di mana, Cil? Ogut di sini. Bukalah cincin Mbak biar Ogut pakai. Nanti Mbak bisa melihat Ogut. Kamu pakai deh ini cincin, biar kamu bisa aku lihat terus. Ogut pakai ya. Nanti Mbak bisa mendengar suara Ogut. Ya udah ambil, tapi pakai terus ya. Ya. Tante udah ambil kok. Tapi apa sih yang dipakai? Enggak kok Tante, Yulia cuma ngulangin kata-kata buat nulis skripsi. Ah, kamu. Oh istriku, mengapa kamu acuh saja dengan kedatangan suamimu? Kok diam saja istriku? Wah, gimana ini, Cil? Mana tahu kalau dia memang berasal dari jin. Masa dia nggak ngeliat atau mendengar kamu ngomong? Aduh, aus. Ngomong sama siapa sih? Tante nggak ngomong apa-apa kok. Enggak Tante, itu kata-kata hantu yang nanti ada dalam skripsi saya. Kamu ada-ada saja. Tapi Yul, Tante sampai sekarang tuh nggak percaya sama hantu-hantu. Tante kenapa Tante? Itu gelas itu. Tante tunggu Tante. Kenapa perbuatan tadi itu, Cil? Nggak tahu. Manusia memang banyak yang aneh tuh. Tapi mereka bilang kita yang aneh. Mendingan minum aja. Cil, lu bikin heboh aja sih. Sorry Mbak, aku taus banget. Ya udah, ikut sini. Sebentar lagi Sandra pulang. Nih, mau pakai ya. Supaya nanti aku nggak disangka orang gila ngomong sendirian. Tadi aku baru beli ini khusus buat kamu. Jadi nanti setiap kamu kesini, kamu pakai baju ini, ya? Iya. Biar nanti aku bilang sama Sandra kalau kamu adiknya temanku. Oke? Iya kan? Wah, pas banget Mbak. Cil, Ya. aku mau nanya sama kamu tentang makhluk halus. Tegasnya tentang bangsa jin lah gitu. Oh, oke Mem. Oke, sekarang aku mau ambil kertas sama bolpen dulu ya. Iya. Seumur-umur, gua baru tahu kalau bangsa jin pakai baju manusia bisa kelihatan oleh manusia. Enggak semuanya. Kami bangsa tuyul memang sudah dipersiapkan untuk dilihat oleh manusia, terutama oleh juragan kami. Karena itu, tubuh kami sudah diberi mantra khusus oleh penguasa di atas gunung sana. Pokoknya gua mau coba pakai pakaian manusia. Siapa tahu gua bisa dilihat oleh Yulia dan dia mengenal itu. Mana ada pakaian yang pas buat lo di rumah ini? Nih, Cil.
Cil, Ya, apa semua jin itu tuh segede kamu? enggak juga. Ada yang setinggi pohon kelapa. Bahkan banyak sekali bangsa jin yang bisa merubah ukuran tubuh mereka sampai sebesar atom. Terus, apa semua tuyul itu kerjanya mencuri? Iya, kecuali Ogut. Sandra, ada apa, San? Sandra, kenapa, San? Sorry, Cil. Gua membuat dia ketakutan. San, bangun, San. Sandra, Cil, kamu tahu nggak kenapa dia pingsan? Nggak tahu juga. Halo, ayo bantuin angkat. Cil, nanti kalau dia ternyata bisa lihat kamu, aku bilang kamu adiknya temanku ya. Iya, iya. Ayo, angkat. Biar Ogut yang buka. Yulia ada? Ada. San. Loh, ini anak siapa ini? Oh, ini adik temanku. Kebetulan tadi dia kesini. Mbak, Kamu kenapa sih? itu baju jas itu. Kenapa baju jas? Tadi baju jas itu berdiri sendiri. Berdiri bagaimana? Ya berdiri, seperti ada yang makainya gitu. Mungkin itu ilusi kamu saja. Iya, tahu nggak? Kemarin dia bilang dia ngeliat apel melayang sendiri di atas piring. Nggak mungkin kan itu? Kamu jangan terlalu banyak berkhayal, Sa. Kebetulan saya punya teman psikiater yang bagus banget. Tapi saya nggak gila, Mas. Yang tadi itu saya benar-benar lihat sendiri kok. Orang yang dibawa ke psikiater nggak selalu harus gila kan? Ya, ada kalanya orang yang terganggu pikirannya. Sama aja dong kalau gitu. Kamu jangan sembarangan kalau ngomong. Udah, kamu tenang aja, San. Mbak nggak akan bawa kamu ke psikiater, ya. Mungkin juga yang kamu lihat itu benar. Nanti kita panggil orang pintar deh, ya. Ya sudah, sebaiknya kamu banyakin baca-baca ayat atau baca apa saja. Pokoknya kalau orang sudah dekat sama Tuhan, tidak akan diganggu oleh setan ataupun hantu-hantu lainnya. Kamu sih kerjaannya macem-macem aja. Habis, gua ingin mencoba pakai baju manusia supaya bisa kelihatan sama Yulia. Kan Ogut udah bilang, kami bangsa tuyul memang sudah dipersiapkan untuk bisa dilihat oleh manusia, terutama majikan yang memelihara kami dan istrinya. Buktinya, kamu bisa dilihat tidak hanya oleh Yulia dan adiknya. Nah, itu dia yang bikin Ogut bingung. Mungkin Bu Ogut dulu memantrai Ogut lain daripada tuyul-tuyul yang lain. Soalnya tuyul-tuyul yang lain mana bisa pakai baju manusia dan bisa dilihat oleh manusia manapun. Gimana? Berani nggak kamu ke kamar sendirian? Saya berani kok, Mbak. Bagus. Biasanya orang yang berani akan jauhi oleh hantu. Ada aja itu anak. Gimana, Yul? Kita jadi makan malam? Ya tergantung Sandra. Mau nggak dia ditinggal di rumah sendirian? Dia kan baru aja shock. San, kamu berani nggak tinggal di rumah dulu sendirian? Nggak deh, berdua sama si Ucil. Cil, kamu berani nggak berdua sama Sandra di rumah? Mbak ada perlu nih, bentar aja. Iya deh, berani. Tuh, lihat, anak kecilnya berani. Iya deh, Mbak. Ted, aku ganti baju dulu ya. Mereka mau kemana, Cil? Biarin aja, dia mau pergi kemana kek. Kamu nggak usah ikut campur urusan manusia. Urusan manusia? Yulia kan istri gua. Kata siapa? Buktinya dia nggak bisa melihat atau mendengar suara kamu. Berarti
dia bukan bangsa jin seperti kita. Ah, pokoknya gua mau ikuti mereka. Kamu jangan macam-macam ya, apalagi sampai menggunakan ludah api. Ilmu itu hanya digunakan untuk melawan sesama bangsa jin. Gua tahu, Cil. Gua tidak akan melawan kodrat dan kode etik. Cil, kalian mau pergi dulu ya? Ya. Kamu baik-baik aja ya? Kami mungkin pulangnya agak malam loh. Ya. Hah? Dah. Rumah dititip anak kecil. Kamu maunya apa sih, Yul? Kamu ini kenapa sih, Yul? Maaf, nggak sengaja. Selamat malam. Dari siapa, Pak? Saya Muntir TV yang dipesan siang tadi. Oh, tunggu sebentar ya, saya panggil Mbak Sandra ya. Mbak, ada tamu. Ternyata ada orang lain selain dari anak kecil. Hah, kepalang basah. Lagi pula hanya seorang cewek. Mbak, ada tamu. Siapa? Nggak tahu. Tanya dong. Jangan coba-coba teriak kalau ingin selamat. Jangan macam-macam sama Mbak Ogut ya. Kurang ajar. Bunuh kamu. Bunuh kamu. Apa-apa? Gue kalah gede. Ada. Wah. Red, kamu nggak mau turun dulu? Sudah malam. Terima kasih. Hati-hati ya. Mbak, tadi ada maling. Akunya sih Montir TV. Waktu si Ucil manggil saya, tahu-tahu dia udah di dalam. Mereka kok pada cemberut ya? Lagi berantem ya? Mereka gua kerjain. Brengsek lo. Kecil-kecil ternyata si Ucil pemberani ya, Mbak. Gak nyangka deh. Cil, ikut gua kamar, Cil. Cil, kamu pasti tahu deh siapa yang punya ulah waktu baju jas yang Sandra lihat berdiri sendiri tadi siang. Terus soal kejadian-kejadian aneh yang gue alamin sama Teddy tadi. Kayaknya ada yang dorong tangan gue deh, Cil. Udahlah, Cil. Ngaku aja, kek. Kalau nggak percuma dong kita bersahabat. Abis hari ini udah berapa kali kamu ngomong sendirian? Maaf Mbak, sebetulnya Ogut membawa teman jin laut. Apa? Cuma dia merasa Mbak adalah istrinya yang hidup kembali sebagai manusia Mbak. Gue keturunan jin. Yang bener aja, Cil. Amit-amit, Cil. Amit-amit 7 turunan. Lagian dari mana sih dia bisa ngambil kesimpulan kayak gitu? Habis dia bergaya seperti perempuan Mbak. Ogut disuruh memperhatikan. Terus ternyata wajahnya mirip dengan Mbak. Ya, Cil, itu kan bisa aja karena kamu lagi mikirin sama inget-inget gue. Coba sekarang kamu mikirin orang lain. Tante Eli. Ah iya, Tante Eli yang tadi siang. Coba. Iya deh. Ya. Coba tuh. Kamu ulangi lagi bentuk istri kamu. Ogut ingin lihat. Nah, sekarang kamu berubah jadi Tante Eli yang ketakutan tadi siang. Aku gak mau, Cil. Aku malu, Cil. Aku malu. Maaf, Mbak Yul. Ogut harus disuruh untung dulu ya. Sampai
kan baik, nggak mencuri lagi. Ya jelas salah dong. Kalau sudah masuk golongan setan, tugas kita hanya satu, mengajak manusia menjadi sesat. Kata cerita diantah berantah, tuyul sedang bersidang. Si ucil tuyul yang suka melawan, mencuri tak mau dia. Ucil pun tak mengerti, dikurung dia lari. Kejar Algojo sampai tertabrak lori. Untung ditolong you.